agama Islam yang menyebar luas di tanah Jawa cukup menggemparkan masyarakat dari belahan dunia lain, termasuk para pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana bernama Sakya Kirti merasa penasaran. Maka bersama beberapa orang muridnya, ia berlayar menuju Pulau Jawa. Dibawanya pula kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan berdebat dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Aku berbadat Sakya Kirti akan menantang Sunan Bonang untuk berdebat dan adu kesaktian. Jika dia kalah, maka akan kutebas batang lehernya. Jika dia menang, maka aku akan berlutut untuk mencium telapak kakinya. Akan kuserahkan jiwa ragaku kepadanya. Murid-muridnya yang selalu berdiri dan mengikutinya dari belakang menjadi saksi atas sumpah yang diucapkan di tengah samudera. Namun ketika kapal layar yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Kesaktiannya Brahmana Sakya Kirti mencoba menggempur badai yang hendak menerjang kapal layarnya. 1-2 kali hal itu dapat dilakukannya, namun terjangan ombak yang kelima kali membuat kapal layarnya langsung tenggelam ke dalam laut. Dengan susah payah, dia mencabut beberapa batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan menolong beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar samudra. Walaupun pada akhirnya ia dan para pengikutnya berhasil menyelamatkan diri, namun kitab-kitab referensi yang hendak dipergunakan untuk berdebat dengan Sunan Bonang telah tenggelam ke dasar laut. Padahal kitab-kitab itu didapatkannya dengan susah payah. Cara mempelajarinya pun tidak mudah. Ia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu, pura-pura masuk Islam dan menjadi murid ulama besar di negeri Gujarat. Ini setelah sampai di perairan Laut Jawa, tiba-tiba kitab-kitab yang tebal itu hilang musnah di telan air laut. Tapi niatnya untuk mengadu ilmu dengan Sunan Bonang tak pernah surut. Ia dan murid-muridnya telah terdampar di tepi pantai yang tak pernah dikenalnya. Ia agak bingung harus kemana untuk mencari Sunan Bonang. Ia menoleh ke sana kemari, mencari seseorang untuk dimintai petunjuk jalan. Namun tak terlihat seorang pun di pantai itu. Saat hampir putus asa, tiba-tiba di kejauhan ia melihat seorang lelaki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan murid-muridnya segera berlari menghampir dan menghentikan lelaki itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkah dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Anak, kami datang dari India untuk bertemu dengan ulama besar bernama Sunan Bonang. Dapatkah Kisanak memberitahu di mana kami bisa bertemu dengannya? Untuk apa Tuan mencari Sunan Bonang? Akan saya ajak berdebat tentang masalah keagamaan. Tapi sayang, kitab-kitab yang telah saya bawa telah tenggelam di dasar laut. Meski demikian, niat saya tak akan pernah padam. Untuklah kitab-kitab Tuan yang telah tenggelam ke dasar laut? Brahmana dan pengikutnya memeriksa kitab-kitab itu. Ternyata benar miliknya sendiri. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga siapa sebenarnya lelaki berjubah putih itu. Murid-murid sang Brahmana yang sejak tadi sudah kehausan langsung saja menyerobot air jernih yang memancar itu. Brahmana Sakya Kirti memandangnya dengan rasa khawatir. Jangan-jangan muridnya itu akan segera mabuk karena meminum air di tepi laut yang pastilah banyak mengandung garam. Murid-murid sang Brahmana berebutan untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Brahmana Sakya Kirti tercenung. Bagaimana mungkin air di tepi pantai terasa segar? Ia mencicipinya sedikit. Memang segar rasanya. Rasa herannya makin menjadi-jadi. Terlebih jika berpikir tentang kemampuan lelaki berjubah putih itu dalam menciptakan lubang air yang memancar dan mampu menghisap kitab-kitab yang telah tenggelam ke dasar laut. Pastilah orang berjubah putih itu bukan orang sembarangan. Ia sudah mengerahkan ilmunya untuk mendeteksi apakah semua itu hanya tipuan ilmu sihir. Ternyata bukan ilmu sihir tapi kenyataan. 1000 Brahmana di India tak mampu melakukan hal ini, pikir sang Brahmana. Dengan rasa was-was, takut, dan gentar, ia menatap wajah orang yang berjubah putih itu. Di mana tempat saya terdampar ini? Ini adalah pantai Tumban. Untuk apa kau bersujud kepadaku? Bukankah kau sudah mengetahui dari kitab-kitab yang sudah kau pelajari bahwa tidak boleh bersujud kepada sesama makhluk? Sujud hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah saya yang buta ini. Tak melihat tinggi gunung di depan mata. Ampunkan saya. Loh, bukankah kau ingin berdebat denganku?
padaku dan mengadu kesaktian bersamaku. Mana mungkin saya berani melawan Paduka. Tentulah ombak badai tadi menyerang kapal kami, juga ciptaan Paduka. Kesaktian Paduka tak terukur tingginya, dan ilmu Paduka tak terukur dalamnya. Kau salah, bukan akulah yang menciptakan ombak dan badai tadi. Allah lah yang menciptakannya. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta dan mengatur seluruh alam semesta di dunia ini. Sang Brahmana merasa malu. Memang kedatangannya bermaksud jahat, ingin membunuh Sunan Bonang melalui adu kepandaian dan kesaktian. Ternyata niatnya tak kesampaian. Apa yang telah dibacanya dalam kitab-kitab yang telah dipelajari terbukti, bahwa barang siapa memusuhi para walinya, maka Allah akan mengumumkan perang kepadanya. Menantang Sunan Bonang sama saja dengan menantang Tuhan yang mengasihi Sunan Bonang itu sendiri. Ia bergidik ngeri saat teringat bagaimana dirinya terombang-ambing diterjang ombak badai. Berarti Tuhan sendiri yang telah memberinya pelajaran supaya mengurungkan niatnya memusuhi Sunan Bonang. Ia percaya jika niatnya dilaksanakan bukan Sunan Bonang yang kalah atau mati, tapi dia sendirilah yang bakal binasa. Maka Sang Brahmana tidak jadi melaksanakan niatnya menantang Sunan Bonang untuk adu kesaktian dan mendebat masalah keagamaan. Kanjeng Sunan, sudilah Anda menerima saya sebagai murid. Jangan tergesa-gesa, pelajarilah dan dalami Islam lebih banyak lagi. Sebab yang kau pelajari itu hanyalah sebagian-sebagiannya saja. Jika kau sudah mempelajari dan mendalami Islam lebih banyak lagi, maka pilihlah mau bertakwa kepada agama lamamu atau ingin bertakwa kepada Islam untuk menjadi agama yang terakhirmu. Sekali lagi Sang Brahmana merasa malu. Ternyata Sunan Bonang bersifat arif dan bijaksana, tidak memaksakan kehendak walau sudah berada di atas angin. Seandainya Sunan Bonang memperbolehkannya untuk berlutut, dia akan bersujud dan menyembah sepasang kakinya. Semua kitab-kitabmu, mari kita membahasnya bersama-sama. Pada akhirnya ia dan murid-muridnya adalah masuk Islam atas kesadaran sendiri dan menjadi pengikutnya yang setia. Banyak juga para berandal dan rampok yang ditaklukkan Sunan Bonang sehingga mereka menjadi orang-orang baik. Kembali ke lingkungan masyarakat menjadi muslim yang bertakwa. Dalam legenda dikisahkan bahwa Raden Jafar Sodik itu suka menunggang, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di sana ada beberapa penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang yang mencoba tapi tak berhasil. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangan disambut dengan sinis. Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit ini dengan doa. Hanya doa, kami sudah melakukannya puluhan kali. Tetapi di tanah Arab ini banyak para ulama dan syekh-syekh ternama. Tetapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Saya mengerti, memang di tanah Arab ini gudangnya para ulama. Jangan lupa, ada saja kekurangannya, sehingga doa mereka tidak dapat terkabulkan. Sungguh berani Tuhan berkata demikian. Lalu apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya. Telah menjanjikan hadiah, menggelapkan hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah. Ja'far Shodiq lalu dipersilakan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus, Ja'far Shodiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang Amir. Rasa kagum mulai menjaliri hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Ja'far Shodiq. Tapi Ja'far Shodiq menolaknya. Dia hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di
pengimanan Masjid Kudus yang didirikan kembali dari tanah suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota itu. Pada akhirnya Ja'far Shadiq yang bertugas di daerah itu. Karena masjid dibangunnya dinamakan Kudus, maka Raden Ja'far Shadiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Tamat.